Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba ati sayyidina Muhammad wa syarafa wa tajid qumma Muhammad innaka la tughrib sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah
faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah karena pada Jumat kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat menambah catatan baik amalan kita, dan lebih khusus lagi alhamdulillah doa-doa yang kurang lebih 2 bulan kita panjatkan pada bulan ini, doa-doa kita telah dikabulkan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalimat itu, doa itu selalu kita ucapkan pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan alhamdulillahirabbil alamin kita termasuk hambanya yang diberi kesempatan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita telah memasuki hari yang ke-6 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan Syam Ramadan dan Qiyam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Tentunya ini bukan sekedar istilah yang melekat pada bulan Ramadan, tetapi ini merupakan suatu keharusan bagi kita kaum muslimin, di mana di antara ibadah yang utama yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini adalah tilawatul Quran. Kita bertadarus, kita membaca Al-Quran. Mungkin di antara kita ada yang sudah mencanangkan untuk khatam sekian kali. Yang perlu kita ingat di antaranya adalah bagaimana pada tahun lalu, apakah kita sempat khatam? Kalau seandainya belum khatam pada bulan yang lalu, walaupun hanya 1 kali, tentunya sebagai bentuk tasyakur kita telah diberikan kesempatan pada Ramadan ini kita memasuki bulan Ramadan, dan tentunya bahkan tidak ada satupun seorang di antara kita yang berani menyatakan bahwa saya, apalagi dengan kalimat pasti, saya pasti nanti akan kembali bertemu Ramadan. Tidak ada satu orang pun yang berani menyatakan seperti itu, karena ketentuan kematian ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang tinggal seminggu masuki Ramadan dipanggil Allah. Ada yang 2-3 hari, bahkan hanya selisih beberapa jam saja dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak sempat lagi untuk memasuki bulan yang luar biasa, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barakah ini. Sebagai tanda syukur kita, yakni kita mengaplikasikan syukur kita untuk salah satunya adalah melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kita menjaga yang membatalkan puasa, dan tentunya lebih penting lagi kita menjaga batalnya pahala puasa. Dan di samping itu kita menggunakan waktu-waktu di dalam Ramadan ini untuk mempelajari, untuk mendalami, dan untuk membaca
Al-Quran. Bagi Bapak hadirin sekalian yang memang ternyata belum lancar untuk membaca Al-Quran, sangat-sangat baik sekali kalau seandainya 1 bulan penuh ini kita gunakan untuk menambah kemampuan untuk baca Quran. Masih ada waktu kurang lebih 3 minggu untuk kita berkonsentrasi menambah kemampuan baca kita. Kita panggil ustadz, kita panggil orang yang bisa mengajari kita. Dan tentunya bagi yang sudah lancar, walaupun sudah pasti di sana sini ada kekurangan, pasti itu dimaafkan oleh Allah. Kita gunakan kemampuan kita membaca Al-Quran untuk bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bertanya, apa sih sebenarnya tugas dan kewajiban kita terhadap Al-Quran? Al-Quran yang insya Allah sudah menjadi keyakinan kita sebagai satu-satunya kitab yang tidak pernah tersentuh oleh makhluk apapun untuk merubah, untuk mengurangi nilai Al-Quran. Tidak ada. Dan itu kita yakini semua, Al-Quran sebagai sebuah kebenaran. Namun ada pertanyaan, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kewajiban yang pertama yakni bagaimana kita selalu melantunkan ayat-ayat Allah, kita selalu membaca Al-Quran, baik di Ramadan bahkan di luar Ramadan sekalipun. Salah satu firman Allah SWT menegaskan, warattilil Qur'ana tartila, dan murattalkanlah dan bacalah Al-Quran secara tartil, secara perlahan, menggunakan tajwid yang telah ditetapkan. Bukan sekedar baca, tapi membaca sesuai dengan tajwid yang telah tauqifi ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warattilil Qur'ana tartila. Membaca, menggunakan waktu-waktu kita selalu dekat dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Tentunya ada suatu keharusan yang paling banyak kita baca adalah Al-Quran, bukan yang lain. Mungkin selalu menggoda kita untuk kita baca, baik itu berita-berita aktual, berita-berita tentang politik, berita-berita tentang kenaikan harga, berita macam-macam tentang keluarga, tentang kehidupan dan fenomena lainnya. Memang terkadang gelitik kita untuk membaca, menghabiskan waktu kita. Tapi tentunya apalagi di bulan Ramadan ini, marilah kita menyadari bahwa kesempatan bulan Ramadan ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Apakah berguna ketika kita membaca Al-Quran kita tidak tahu artinya? Sangat berguna. Dan sangat salah orang yang mengatakan, buat apa baca Quran kalau kita tidak mengerti? Itu jawaban yang sangat-sangat keliru. Membaca Al-Quran walaupun kita tidak tahu kalimat per kalimat, bahkan secara global pun kita tidak tahu, kita belum berkesempatan untuk mendalami. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, 1 huruf saja kita baca sudah merupakan kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Apabila kita baca 3 berarti 30, dan selanjutnya berapa banyak huruf yang kita baca akan dilipat gandakan minimal 10. Dan tentunya di bulan Ramadan ini dikalikan 70 kali kebaikan. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa apabila kita selalu menyadarkan diri kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kewajiban kita setelah kita meyakini, kita membaca, kemudian kewajiban kita selanjutnya adalah untuk menjawab pertanyaan tadi yang memang tidak tepat, kita tidak tahu, seolah-olah tidak usah baca Al-Quran. Dalam rangka menjawab itu, kewajiban kita yang ketiga, yakni kewajiban kita yang kedua atau yang ketiga setelah meyakini Al-Quran, membaca, kemudian kita mempelajari dan memahami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menegaskan dengan tegas, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran yang begitu suci adalah sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman hidup kita, dan Allah jadikan pedoman hidup kita itu mudah untuk dipelajari. Walaupun kita tidak mempunyai perangkat pemahaman Al-Quran dengan nahwu sorobnya, dengan perangkat ilmu-ilmu yang segudang itu, walaupun kita tidak mempunyai itu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat merenungkan dari terjemah yang telah kita yakini benarnya. Misalnya terjemah Departemen Agama atau terjemah yang lainnya, kita baca terjemahnya. Apabila kita betul-betul ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, dari bacaan-bacaan kita, insya Allah akan sangat mempengaruhi kehidupan kita, karena sedikit banyak kita akan mendapat arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah cerita dari seorang pengusaha yang lumayan sukses. Ketika dia mendapatkan atau mengalami kesulitan dalam menjalankan perusahaannya, dia kemudian berwudu. Kemudian dia duduk sejenak untuk membuka Al-Quran pada bacaannya atau pada acak. Dibuka secara acak atau pada bacaan yang telah ditentukan, maksudnya bacaan yang berkelanjutan. Kemudian setelah membaca beberapa ayat, kemudian dia lihat juga terjemahnya. Ternyata ada inspirasi, ada petunjuk-petunjuk dalam mengatasi menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ini adalah sebuah yang luar biasa dan membuktikan bahwa Allah menyatakan walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat, untuk dipelajari. Ada pertanyaan akhir ayat ini, fahal mim muddakir, apakah ada orang-orang yang mau mempelajarinya? Kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita tadaburi Al-Qur'an yang kita baca. Saya ulangi lagi, apabila kita mentadaburi, kita merenungkan bacaan-bacaan Al-Qur'an kita dengan terjemah-terjemah, pendekatan-pendekatan tafsir misalnya, pasti Allah jamin Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kewajiban kita yang ketiga atau yang keempat, setelah kita meyakini, kita membaca, dan kemudian kita mempelajari, memahami, kewajiban kita yang berikutnya adalah kita mentaati dan melaksanakan perintah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan keterangan-keterangan dari petunjuk, wal furqan, dan sekaligus sebagai pembeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa Al-Quran adalah petunjuk, dan sesuatu yang tidak mungkin apabila Al-Quran dijadikan petunjuk tetapi manusia yang membacanya susah untuk menjadikan petunjuk. Mungkin percuma apabila Al-Quran menjadi petunjuk, kemudian ketika manusia baca dia tidak mendapatkan petunjuk. Di mana letak Al-Quran sebagai petunjuk? Jelas ayat tadi menyatakan bahwa kami memang telah mudahkan bagi orang-orang yang tadaburi, bagi orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk atau imam kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran merupakan pembeda antara hak dan batil. Kalau Al-Quran telah mengatakan A, pasti A, yang B dan B. Ini salah, ini betul. Tidak ada tawar-menawar bagi seorang muslim. Tidak ada tafsir yang nyeleneh. Tapi tafsir yang dibenarkan adalah tafsir yang betul-betul
dipertanggungjawabkan. Artinya menggunakan perangkat-perangkat yang betul-betul dapat teruji dalam khazanah keilmuan Islam. Jadi Al-Quran yang kita pegang, yang kita baca selama ini harus menjadi pembeda. Harus menjadi pembeda antara hak dan batil. Kita harus mempunyai pola pikir yang berbeda dari orang yang tidak baca Quran. Orang yang selalu membaca Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditaati, dia akan selalu berpikir positif, dia akan selalu mempunyai orientasi Qurani. Orientasi Qurani, dia mempunyai orientasi keakhiratan. Boleh dalam kalimat lain dia mempunyai orientasi kemasjidan. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, yang di otaknya yang wajib ada di dalam dirinya adalah orientasi kemasjidan, orientasi keakhiratan, orientasi pahala. Apapun yang dilakukan itulah yang didahulukan. Apabila misalnya ada sebuah, katakanlah, yang disodorkan kepada kita, kemudian kita pikir apa keuntungan akhirat kita dan apa keuntungan dunia kita. Ternyata keuntungan akhiratnya sedikit tetapi dunianya sangat luar biasa. Yang mana yang kita ambil? Tentunya yang kita utamakan adalah walaupun keuntungan dunianya lebih kecil, tetapi keuntungan akhiratnya, untuk kemasjidannya, keakhiratannya itu lebih tinggi, itulah yang kita ambil. Itulah diantara pola pikir orang yang mendapat petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang berikutnya, orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan dalam hidupnya, dia pasti mempunyai pola perjuangan, yakni perjuangan yang senantiasa menguntungkan kaum muslimin, menguntungkan Islam, menguntungkan untuk cahaya Al-Quran ini berkembang khususnya di Indonesia. Bukan perjuangannya, bahkan justru menghambat untuk cahaya Islam. Pemikirannya bukan justru menghambat perkembangan Islam. Perjuangannya yang dikatakan perjuangan olehnya, tetapi justru meredupkan cahaya Islam. Mungkin kalau itu yang dilakukan, dia membaca Al-Quran, katanya dia meyakini Al-Quran sebagai yang benar, tetapi mungkin dia sebenarnya telah jauh dari petunjuk Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa dia memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita betul-betul mendapatkan hidayah untuk senantiasa rajin membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita berusaha untuk memahami, dan kita insya Allah sama-sama berjanji kepadamu ya Allah untuk dapat menjalani Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa sallallahu. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Faqad qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah Ta'ala amarna bi amrin bada'aha bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran 'alima Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar Allah.